Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannif hadhil kitab wa mukatibil hadhil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamitana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu wassalasuna. Dan adapun maqalah yang ke-32. Qala, sudah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana, ketika terjadi, aja artinya datang, apa yaumul kiamat, hari kiamat, yudau, maka diletakkan atau dipasang apa al-mizanu, timbangan amal. Jadi kata Nabi, besok kalau sudah yaumul kiamat, ketika hari penimbangan amal, maka dipasanglah yaitu timbangan amal-amal manusia. Setelah dipasang, fayu'ta, maka didatangkan siapa bi ahli sholati, orang-orang yang ahli sholat, yang mau sholat, ya nanti sholatnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah nanti ditimbang, fayuwafauna, maka lalu diberikan memberikan siapa Allah ujurahum, kepada pahala sholat mereka. Jadi yang mau sholat, ya besok akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayu'tuna, artinya diberikan apa ujurahum, pahala mereka, kamilatan, dengan sempurna. Tidak ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil mizani, dengan timbangannya. Nggak usah khawatir, nggak sia-sia kalau orang kok mau sholat. Karena sholat itu tak benar, tidak benar, sah atau tidak sah, itu sebagai identitas diri kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu. Wes biarlah, kadang ada untuk apa sholat kalau tidak khusyuk. Nah, kalau di ngaji kita, walaupun tidak khusyuk, sholat berguna. Nah, itu begitu. Kalau biasanya kita dengar kan, untuk apa sholat kalau kok tidak khusyuk. Kalau di ngaji kita tidak begitu. Walaupun tidak khusyuk, sholatlah. Nah, itu begitu. Nanti tetap diberikan oleh Allah pahalanya. Ya, tidak usah khawatir. Sumayuta. Karena gini, ini mumpung ingat ya, kita mau sholat atau tidak tuh begini, ibarat kita kerja itu absen. Nah, absen. Nah, Bang Firman ada absennya pedak situ. Nah, kalau kerjanya baik, ya nanti kan bayarannya besar. Kalau kerjanya tidak baik, ya bayarannya kecil. Tapi absennya ada. Nah, tapi ibaratnya absen tidak, ya kan? Nggak mau ngerjakan sholat itu, entah benar entah salah tadi nggak mau ngerjakan. Nah, tapi perbuatannya baik, atau dia katanya baik. Nah, tapi ditengok sama mandornya, oh nggak ada kamu absennya, macam mana kamu nak minta bayar? Nah, itu begitu, ya. Nah, nggak bisa, absennya nggak ada. Ya sama dengan begitu. Kita nggak mau sholat, ya kan? Nah, tiba-tiba, ya Allah amalku baik. Kata pengabsennya, nggak ada ya Allah di absennya. Nah, macam mana? Buktinya nggak ada. Kalau sekarang apa tuh? Yang jempol-jempol apa-apa tuh? Apa? Yang pegawai itu? Ceklok. Nah. Ya, iya Pak Lupi ya. Apa namanya tuh? Ceklok. Nah, itu. Ibarat begitu. Cekloknya nggak ada kok, kamu minta bayar. Nah, kan gitu. Nah, itu begitu ya. Jadi pokoknya benar atau salah, latihan dikerjain dulu ya. Sholat 5 waktu itu jangan ditinggal. Nah, kita bolak-balik pada pengajian Isra Mi'raj sampai capek orang apa kan. Sholatnya masih ditinggal terus, ya lucu, kasihan ya kan? Kasihan panitianya. Nah, itu begitu. Kalau ustadznya gitu dapat amplop ya kan? Enggak begitu kasihan. Yang urunan itu loh kasihan, sama panitianya, kan gitu. Qaulal mu'allif rahimahullah, yang penting dikerjakan ya. Jangan enggak dikerjakan sholat 5 waktu. Nah, kata ustadz Pak, katanya kalau enggak khusyuk itu enggak guna sholatnya. Enggak usah khawatir. Asal kalian kerjakan sholat 5 waktu itu insya Allah nanti termasuk golongan orang-orang yang khusyuk. Nah, sesuai dengan itu di surat apa? Al-Baqarah ya. Wasta'inu bisabri wassalah.
minta pertolonganlah kalian dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sholat itu berat, illa alal khosiina, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Asal mau mengerjakan, ya kan, berarti orang itu berarti termasuk golongan orang-orang yang khusyuk. Jangan sampai bayangin khusyuk tuh nggak inget apa-apa, nah, itu malah bahaya. Wong sholat kok nggak inget apa-apa, pingsan artinya, ya kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, jadi sudah tidak usah mikir yang aneh-aneh, yang penting belajar kalau bisa, ya kan, syarat rukunnya yang benar, ya kan, yang membatalkan sholat ditinggalkan. Nah itu sudah baik lah kan gitu. Dan terus itu diingat-ingat, kita sudah ngaji sudah lama, belajar sudah lama, dengar sudah terus, ya kan. Tidak di ngaji-ngaji kita yang rutin ini wae. Kita kalau lagi susah, pening, mumet, itu jangan kok malah ninggalkan sholat. Seperti biasanya orang nyebut itu kan, kenapa udah sholat? Lagi pening. Kenapa udah sholat? Oh lagi mumet. Jangan. Justru kata Allah di situ, kalau kita lagi pening, lagi mumet, lagi susah, suruh minta pertolongan dengan sholat, gitu loh. Jangan kok pening malah nggak sholat, terbalik itu, ya kan, itu nggak nurut ibaratnya ajarannya Allah, ya kan. Ajarannya Allah, wasta'inu bisabri washolah, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Lah ini malah pening, malah ditinggalkan sholat, ya tambah pening gitu. Sumayuta, maka lalu didatangkan siapa bi ahli saumi, dengan ahli orang yang senang puasa, yang puasanya gul terus. Wa fi nuskhi, dan itu di dalam redaksi yang lain, bi ahli haji, dengan ahli haji. Yang haji, yang mau puasa, nanti pahalanya yang didatangkan oleh Allah fayuwaffawna, maka lalu memberikan siapa Allah ujurahum, kepada pahala mereka, bil mizani, dengan timbangannya. Jadi orang-orang yang ahli puasa, orang-orang yang ahli haji, orang yang ahli amal soleh, itu nanti semua pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang apapun, diberikan semua. Itu begitu. Setelah itu sumayuta, lalu didatangkan siapa bi ahlil balai, orang-orang yang sedang terkena bala. Bala apapun itu, lagi randu duit, ya kan, lagi tidak punya ini itu, lagi tidak punya laki tidak punya bini, umpama kan. Nah itu bala-bala yang seperti itu nanti dikasih pahala oleh Allah yang sabar. Layung sobu, tidak akan dipasang lahum bagi mereka apa mizanun, yaitu timbangan amal. Walayung saru, dan jika dibentang lahum kepada mereka apa diwanun, apa itu yang untuk nimbang tuh, yang untuk wadah. Jari datul hisabi, artinya dicabutnya daripada dihisab. Artinya gini, orang-orang yang mendapatkan bala, sering mendapatkan bala dari Allah, itu artinya itu tidak dipasang timbangan. Kenapa begitu? Nggak cukup, pahalanya tuh nggak cukup di timbangan itu. Nah itu begitu. Itu ya. Jadi Bang Edi sudah tenang wae, nggak usah merutuk ini itu segala macam, ya kan. Andaikan kita lagi kekurangan apapun itu, entah duit, entah ini, entah itu, atau lagi sakit atau apapun itu, nggak usah kita merutuk-merutuk. Kalau kita mau sabar, ingat dulu kita ngaji di Daqaiqul Akhbar, ya kan. Nah, kalau kok kita sabar melaksanakan perintahnya Allah, diangkat derajatnya 100 derajat. Kalau kita sabar meninggalkan apa yang dilarang Allah, diangkat derajatnya 700 derajat. Kalau kita lagi sabar dalam ketika kita dapat bala dari Allah, mau sabar, maka derajat yang dinaikkan oleh Allah tanpa terhingga. Nah, tak terhitung. Sama dengan ini. Nah, andaikan kita lagi dapat musibah, apapun itu, yang kriterianya itu kok musibah, kok kita mau bersabar, maka besok di akhirat pahalanya itu fayuwafuna, maka memberikan siapa Allah ujurahum, kepada pahala mereka bighairi hisabin, dengan tanpa terhitung. Nah itu dengan tanpa terhitung. Jadi kita jangan sedih. Siapa tahu kekurangan harta kita, kekurangan apapun yang di diri kita tadi, itulah yang menjadi alasannya Allah untuk kita memasukkannya ke dalam surganya, lo gitu loh.
Nah, terus yang kita andalkan apa? Coba. Ya kan, ilmu ya ndak begitu amat, sholat ya ndak begitu. Lagi mau sholat ya baru-baru inilah lah umpama kan. Nah, mau puasa ya baru inilah. Dulu kalau pas puasa ya ngumpet umpama kan. Nah, di depan orang puasa, kalau di tempat lain nggak puasa kan dulu gitu. Kan ya baru-baru ini mungkin kita tobat. Lah gitu kok ngarapkan ibaratnya surga. Ya mungkin apa yang kita alami dari kekurangan atau bala yang diberikan Allah itulah, entah itu berupa kemiskinan atau segala apapun itulah mungkin yang menjadikan alasannya Allah nanti kita dijadikan masuk surga. Itu begitu, jangan kecil hati ya. Jangan kecil hati kepada orang-orang yang ada. Allah semuanya, apa yang diberikan Allah kepada kita semuanya ada alasannya, dan alasan itu pasti benar. Rencana Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang paling indah, yang paling baik. Dan Allah tidak akan memberikan kepada kita suatu bala atau ujian atau apapun itu yang kiranya kita tuh tidak mampu. Pasti kita mampu menghadapi ujian itu, ya kan? Kita baca terus ketika tahlilan tuh loh. Cuman karena kita tuh nggak paham artinya, ya macam baca mantra gitu itu loh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu jadi Allah tidak akan membebani siapapun itu di antara hambanya itu kecuali Allah tahu. Allah sudah ukur bahwa orang itu mampu. Nah, kalau dia orang itu mau bersabar, nggak merutak-merutuk, nggak ngerenyom-ngerenyom, ya kan? Nggak ngadu-ngadu aneh-aneh, ya kan, kepada sesama makhluk, maka itu nanti besok pahalanya tidak terhingga. Nggak ada wadahnya, ditimbang nggak naik lagi, nggak ada, gitu maksudnya gitu ya. Hatta yatamanna, nah ini yang bikin iri besok ya. Hatta yatamanna, sehingga menginginkan siapa alul afiyati, orang-orang yang sehat, ya kan. Laukanu, jika ada siapa mereka itu bimangzilatihim di derajat mereka yang mendapat musibah tadi. Kenapa mingkasroti sawabillahi ta'ala? Sebab dari banyaknya pahalanya Allah Subhanahu wa taala alaihim kepada mereka. Jadi kalian ini yang sekarang nggak macam Mbah Dur, ya kan, dikit-dikit apa Mbah? Asam aurat, dikit-dikit pening itu. Nah itu kita tuh besok iri sama Mbah Dur. Dia asam aurat ibaratnya masih hadir ngaji, ya kan? Kadang hujan-hujan masih hadir. Lah kita yang sehat walafiat, ya kan? Ngandalkan sodakonya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak, ngandalkan seperti itu, nggak ada apa-apanya dengan orang yang lagi dikasih bala atau dikasih cobaan berupa kesakitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi bisa, sholat bisa masih, puasa bisa, haji bisa ditimbang. Tapi kalau orang yang ahli bala, nggak berhenti-berhenti, Pak, kepala kok pening terus, tapi tetap ngaji, tapi tetap sholat. Nah itu nanti tidak ada bandingannya dengan pahala apapun, timbangannya tidak muat. Kemana lah ceritanya tuh, timbangan tidak muat, bayangan sendirilah gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah itu seperti itu. Artinya apa? Apapun yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepada kita, sudah kita tuh tinggal nyukuri. Nyukuri artinya tuh berterima kasih. Nah itu. Itu begitu. Ini contoh gini, ini contoh. Macam mana nyontohkannya ya? Nah gini, contoh siapa ini untuk contoh? Bang Edi lah, Bang Edi. Nah, Bang Edi sama Pak Janis, ini anggapannya Pak Janis sama Bang Edi. Macam mana lah Pak? Saya ini kok agak serit, umpama kan? Nafkah ini payah carinya, ya kan? Cukuplah untuk hari ke hari baik, ya kan? Maka bayangin begini. Ini umpama Bang Edi dikasih Allah dapat kerjaan, sehari itu bayarannya 500.000. Bayarannya sehari 500.000. Lah ternyata istrinya itu enggak qanaah, enggak nerima, kurang soleha umpama kan. Jadi tiap hari inginnya istrinya tuh happy ke mall, ke ke Jambi, itu ya kan, ke Ancol, ya kan. Lah duit 500.000 itu tidak cukup. Nah dengan istri kita di rumah dikasih sambal korek gitu lalap timun itu sudah habis
nasi 3 piring. Loh, artinya kan andai kan kita nyari duit 500.000 itu sama wae habis dengan untuk bini kita wae, belum dengan anak-anak kita wae yang nak gaya ini itu segala macam, belum pulsa, ya kan? Belum kreditan ini itu, ya kan? Artinya walaupun kita pas-pasan mungkin 20.000, 30.000, tapi istri kita terima, anak kita pada sehat dan lain sebagainya, lah itu adalah lebih daripada duit yang perasaan kita tadi banyak tadi. Itu gambarnya begitu, ngitungnya caranya begitu. Nah, terus kemarin jangan lupa kemarin kita itu salahnya mindset atau pikiran kita tadi kemarin tuh ya. Pikiran kita, perasaan kita rezeki itu cuma duit. Nah, itu kelirunya kita. Kurang lebar pemikiran kita. Padahal rezeki itu banyak hal, ya kan? Anak kita sehat, istri kita sehat, kita dikumpulin dengan orang-orang yang baik, tetangga kita nyaman dan lain sebagainya. Itu juga termasuk rezeki. Istri kita tidak minggat, itu sudah bersyukur. Istri kita belum mati, bersyukur. Nah, coba kalau istri kita sudah meninggal, macam Pak Giwo, nak biaya berapa nyari istri lagi coba? Nah, belum dapat juga. Dari punya istri itu artinya punya harta, nah gitu loh. Punya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Terus jangan pernah kita mengukur kehidupan, kenyamanan itu dengan duit. Duit kita sebanyak apapun itu tidak akan bisa mencukupi kita. Ya kan? Yang bisa mencukupi kita itu hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kan kita beli semua nggak mampu, beli nafas we lah. Pertarian itu mau 10.000 gitu ya, nah, bangkrut gitu. Itu nafas tok baru belum bisa melihat, kan? Belum bisa ngomong, belum bisa mendengar, belum yang nggak asam aurat tadi, dan lain sebagainya, ya kan itu. Nah itu begitu ya. Jadi pahala terbesar yang diterangkan oleh Nabi di makalah yang ke-32 yaitu orang yang mau bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok timbangannya nggak muat, nggak dipasang timbangan lagi, nggak dipasang mizan lagi karena timbangannya nggak muat saking banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal maqalatu dan adapun maqalah asalisu asali satu yang ketiga. Wasalasuna dan 33. An ba'dil hukama'i dari sebagian ahli-ahli hikmah. Yastakbilu akan menerima siapa ibnu Adam anak Adam arba'una habatin 4 perampas. Artinya setiap manusia ya itu akan dirampas 4 halnya ini dengan paksa, direnggut dengan paksa, tidak bisa ngapa-ngapa. Bidomin nuni dengan dibaca domah nunnya. Wahya adapun yang disebut nahabat itu alati perkara taklibuhu yang akan mengalahkan, memaksa mengalahkan anak Adam tadi. Jadi ada 4 perkara yang manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nurut, kalah, manut. Yang tahibu artinya akan terampas. Yakhudu artinya akan diambil bilqahri dengan paksa. Yang pertama apa Pak? Yang akan diambil paksa dari manusia itu. Dia nggak bisa membela apa-apa atas dirinya. Yang pertama malakul mauti adapun malaikat mati. Ruhahu kepada ruhnya daripada anak Adam tadi. Yang pertama kita itu tidak akan bisa apa-apa ketika nyawa kita direbut oleh malaikat maut atau direnggut oleh malaikat maut. Hebat apapun lah. Sama seperti yang pernah ditanya sama Mbah Dur. Pak, orang yang paling hebat di dunia itu yang bagaimana? Nah, ini jawabannya Mbah Dur ya. Orang yang paling hebat, manusia yang paling hebat, andaikan dia merasa hebat, ampuh lah bahasa kita, jaduk lah. Ya kan? Itu gampang. Asal wayahnya mati kok dia bisa nahan malaikat maut tidak mati, lah itu baru ampuh atau hebat. Tapi kalau wayahnya mati masih mati, enggak hebat. Kalau ada orang katanya hebat ya kan ampuh, jaduk, tunggu aja Bang Edi, mati pada dia besok. Kalau mati tidak hebat, tidak ampuh. Nah, itu pertama ya. Yang terpaksa manusia mau tidak mau itu terampas, yaitu ruhnya akan dirampas oleh malaikat maut. Yang kedua, wayang tahibu dan akan merampas siapa apa alwarosatu ahli waris bi fathati
bil fathati dengan 2 fathah. Jamil warisi jamaknya lafat waris. Apa maluhu hartanya orang anak Adam tadi. Ba'da mautihi setelah matinya. Yang kedua, mau tidak mau hartanya anak Adam itu kalau dia sudah mati itu hartanya akan pindah ke ahli warisnya, tidak bakalan dia bawa mati. Itu. Yang ketiga, wayang tahibu dan akan merampas apa adudu, apa namanya, belatung, jismuhu kepada jasadnya anak Adam, fil qabri di dalam kubur. Nggak bisa kita, jangan kamu makani apa lat ulat, nggak bisa, tetap dimakan sama dia. Nah, itu diambil paksa, digerogoti habis. Nah, seperti makalah yang dulu ya kan, manusia itu ada 3 ya kan, nyawanya kembali kepada Allah, jasadnya untuk ini dut atau cacing atau apa itu namanya belatung ya kan di dalam kubur, amalnya untuk dirinya sendiri. Cuman itu nggak ada. Dan ketika cacing atau apa tuh ngerebut daging kita yang empuk, apalagi kita yang maaf Bang Parung ya, yang gemuk-gemuk, wah seneng nih wah gemuk enak ini gitu kan. Nah, itu kita tidak bisa ngapo-ngapo ya kan, tidak bisa ngapo-ngapo, dimakannya paksa kita itu ya. Yang pertama roh tadi akan diambil paksa oleh malaikat maut. Yang kedua, harta kita kalau kita mati itu mau tidak mau ya diambil otomatis oleh anak ahli waris kita. Nah terus kalau kita sudah mati, jasad kita dikubur itu dimakan belatung. Nah, itu gitu. Wayang tahibu dan juga merampas atau merebut apa al-khusoma'u, orang-orang yang kita dolimi lah istilahnya, kita ajak ngeyel ya kan, bifatil bidomin dengan domah, khusoma boleh, khosoma boleh, fathati fafathu maka adapun juga boleh dibaca fathah, khusoma boleh, khosoma boleh, khusoma boleh. Jam'u khosimin jamaknya lafat khosim. Wahum adapun khusoma itu man orang-orang, lahum yang ikut tu bagi man, al-haqu adapun hak, alaman atas orang-orang dolamahum yang mendolimi mereka, bi'ahdi amwalihim dengan mengambil harta mereka, au bi'tiyabihim atau dengan usaha mereka, au bidorbihim atau dengan kecepatan kayak puasaan wae ya. Nah, yaitu man orang-orang dolamahum yang mendolimi mereka. Jadi maksudnya gini, kalau kok orang itu didolimi, ini kan bahas tentang apa tadi balak ya. Bang Edi kok didolimin orang, tanahnya dirampas segala macam. Lah itu mau tidak mau, besok di akhirat itu amalnya orang itu direbut oleh Bang Edi dengan paksa, gitu maksudnya. Bi'akhdi awalihim dengan mengambil hartanya orang tersebut, au bi'tiyabihim atau dengan usaha mereka, au bidorbihim atau dengan memukul mereka, masalan umpamanya, au bighairi dalika atau selain itu, merebut amalahu kepada amalnya khusoma. Jadi maksudnya gini, orang yang mendolimin orang lain, apapun itu cara mendoliminya gitu loh, itu nanti mau tidak mau amal orang itu akan diberikan kepada orang yang didolimi. Intinya begitu. Ingkana jika ada lahu kepada orang tersebut apa amalun, amal solihun yang soleh. Wa illa jika orang itu tidak punya amal soleh, humila maka ditanggungkan alaihi kepada orang yang mendolimi tadi apa dambuhum dosa-dosa mereka. Ini Pak Janis umpama didolimin orang lain, ya kan? Pak Janis kan tidak berani melawan itu umpama. Nah, maka besok di akhirat itu orang yang mendolimi Pak Janis itu amal baiknya pindah ke Pak Janis. Nah, Pak, di dunia wae dolim, dia itu tidak punya amal, umpama kan? Yo maka dosa dan salahnya Pak Janis dipindahkan kepada mereka, gitu. Jadi jangan kecil hati, didolimin orang itu harus bersyukur.
ya kan, ada pahala gratis. Nah, itu begitu. Atau ada ibaratnya andaikan kita salah dosa harusnya dihukum di neraka, pindah ke ada gantinya. Nah, itu begitu, nggak usah kecil hati kalau didolimin orang itu ya. Nah, jadi ada 4 yang ibaratnya itu akan merampas 4 hal, merampas anak Adam. Anak Adam itu terampas haknya atas 4 hal dengan paksa. Pertama, rohnya akan dirampas oleh malaikat maut. Yang kedua, hartanya ketika mati akan dirampas oleh ahli warisnya. Tanpa perlawanan itu orang mati, ya kan? Yang ketiga, jasadnya ketika mati di dalam kubur akan dirampas, akan diambil oleh belatung. Yang keempat, orang yang mendolimin orang lain itu nanti amalnya di akhirat akan dirampas, akan diberikan kepada orang yang didolimi. Andai kan dia tidak punya amal, maka kejelekan orang yang didolimi dipindahkan ke dia. Nah, itu begitu. Wal maqalatu, dan adapun maqalah ar-rabi'atu, yang keempat wasalah sunnah dan 30. Ambadil hukamai, dari sebagian para ahli hukum, dari hukama, orang ahli hikmah. Man adapun barang siapa itu istagola, tersibukkan, menyibukkan diri bisahwati dengan syahwat, fala buddha, maka wajib lahu bagi orang tersebut kenyataannya minan nisa'i, dari para perempuan. Min tanawulin nisa'i, artinya pasti yang dipikirannya adalah perempuan. Orang kok tersibukkan hatinya, pikirannya dengan syahwat, pasti yang diomong nggak jauh-jauh dari perempuan. Itu begitu. Entah ya entah tidak, nanti tes. Ketika kok pas ngomong syahwat enak, enggak jauh-jauh itu dari perempuan. Guyon lah guyon, ya kan? Begurau lah begurau. Lah nanti lama-lama ya sampai perempuan. Nah, itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Pokoknya enggak jauh-jauh dari itu, ya kan? Qolal mu'alif rahimahullah itu. Entah ya entah tidak, nanti kita buktikan. Kata ahli hukama itu begini, ya. Kalau kita kok ngurus tentang syahwat, keinginan, kesenangan, itu entah macam mana kata para hukama itu, pasti tidak jauh-jauh dari perempuan. Nah, itu begitu. Lagi senang berduit ya, tambah perempuan. Mau beristri ya, itu begitu. Nah, itu begitu Pak Janis ya. Pokok kalau kok kita ngurusi syahwat kita, ya tidak jauh-jauh dari perempuan. Dan besok ada tuh Pak, ya kan itu. Orang kok duduk dengan perempuan begini kemarin ya. Nah, ada gitu. Hilang akalnya Pak ya. Nah, itu. Kita kok banyak duduk dengan perempuan, maka akalnya semakin hilang. Itu begitu. Kemarin apa besok? Ada. Kemarin kayaknya sudah ya. Waman, dan barang siapa itu istagola. Sibuk siapa man bijami'il mali, dengan mengumpulkan harta. Ini entah ya tidak ya. Ini kartu para hukama ini. Kalau orang kok sibuk mengumpulkan harta, fala buddha, maka wajib lahu bagi orang tersebut minal harami, tentu jatuh di perkara yang haram. Ai minal huku, artinya dari jatuh fil harami, di dalam hal yang haram. Kalau keinginannya, sibuknya nggak ada yang lain, nggak bukan, ya kan? Ini begitu loh maksudnya. Pagi, siang, malam, sore, ibaratnya sholat idak apa idak, pokoknya ya yang dicari itu cuma duit, dikumpulin ya cuma duit. Maka kalau menurut para hukama ini, dia pasti nanti jatuh di perkara yang haram. Tayo tidak kita tengok ya kan. Tapi kayaknya iya. Kayak sekarang tuh begitu. Lagi agak enak ya kan. Punya harta ini itu, tiba-tiba kita dengar katanya slot lah, nyabu lah ya kan. Nah, terus perempuan lah kan gitu. Waman, barang siapa itu istagola, tersibukkan bimana fi'il muslimina, dengan kemanfaatannya untuk orang Islam, fala buddha, maka wajib apa minal mudaroti, dari apa istilahnya, lemah lembut. Min mulatofatihim, artinya lemah lembutnya mereka, bil qaulin, dengan ucapan, wal fi'li, dan juga perbuatan. Jadi orang kok dia menyibukkan dirinya untuk kemanfaatan dirinya untuk orang Islam lain, tentu dan pasti bahwa dia harus lemah lembut, ngalah dalam ucapannya dan juga perbuatannya. Entah ya tidak, tapi kayaknya iya.
Kalau orang tuh kok ibaratnya ada kemanfaatan dirinya untuk orang Islam lain, ya mau tidak mau harus lemah lembut, ramah tamah dengan ucapan dan perbuatannya. Waman dan barang siapa itu istaghola, kok dia tuh menyibukkan dirinya bil ibadati dengan ibadah, fala buddha maka wajib lahu bagi orang tersebut apa minal ilmi dari ilmu. Orang kok ingin menyibukkan dirinya dengan ibadah, maka mau tidak mau dia harus mengetahui caranya. Kenapa kok begitu? Itla tasihha, karena tidak akan sah apa ibadah itu ibadah illa bi ilmi, kecuali dengan ilmu, mengetahui bikaifiyatiha, dengan tata caranya ibadah. Orang beribadah kok tanpa ilmu, ya ibadahnya tidak sah gitu. Karena dia harus mengetahui ilmunya atau caranya dan tata caranya ibadah tersebut. Bahkan kata Nabi, al ibadatu bila ilmin mardudatun la tubalu. Ibadah kok tanpa ilmu maka ibadatu bila ilmin tertolak, tidak akan diterima. Kalau Badur ngartikannya, kata gurunya kemarin, katanya malah ringkas bagus. Orang ibadah kok tanpa ilmu sia-sia, nah gitu katanya Badur kemarin ya, mudah, singkat, tepat ya kan itu. Wal maqalatul khamisatu wassalasunya, dan ada maqalah yang ke-35. Wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.